kita teteskan di sini aja. 1, 2, 4 minggu pasca saya pakai pupuk ini dan hormon ini, kondisi spike-nya semakin panjang lur, spike-nya semakin besar dan tumbuh lagi spike baru. Nah ini udah mulai pecah lagi. Ini dibungakan di dataran rendah. Jadi buat teman-teman yang berada di dataran rendah jangan khawatir, di dataran rendah pun bisa spike sebesar. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dibantu untuk menekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe buat yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mau sharing pembungaan, cara membungakan anggrek bulan atau Phalaenopsis. Untuk Phalaenopsis sendiri ini dia bisa berbunga jika perbedaan suhu antara siang dan malam mencapai 10 derajat Celcius. Misalkan di pagi hari atau di siang hari suhu maksimalnya 25 derajat Celcius dan di malam hari paling tinggi di 15 derajat Celcius. Nah itu jadi ada 10 derajat Celcius perbedaan suhu antara siang dan malam, itu bisa segera berbunga pada plant yang sudah dewasa dan siap untuk dibungakan. Juga ditunjang dengan pupuk pembungaan tentunya. Jika perbedaan suhu antara siang dan malam tidak atau di bawah 10 derajat Celcius itu akan sulit untuk berbunga, dan 10 itu batas minimalnya ya. Bisa 12, 15 itu lebih bagus. Jika di bawah suhu itu sulit berbunga. Makanya sebagian besar atau hampir semua perkebunan anggrek bulan atau Phalaenopsis di Indonesia itu dibungakan di dataran tinggi karena perbedaan suhunya dapat. Selain itu juga untuk kualitas spike biasanya lebih bagus dan lebih panjang kalau di dataran tinggi dengan suhu yang sejuk tentunya ya, tidak terlalu dingin tapi sejuk. Tapi di dataran rendah pun bisa berbunga. Ini saya bungakan di dataran rendah dengan memakai pupuk ini, pupuk pembungaan tentunya. Untuk pupuk pembungaan tidak harus merek yang saya pakai, yang lain juga gak apa-apa. Ini pakai merek ini karena lebih mudah didapat ya. Saya ada di pupuk dari PT, cuman jarang dipakai karena untuk tutorial itu cukup sulit. Nanti kedepannya membelinya cukup sulit karena tidak sedia secara umum atau tidak dijual secara umum. Kalau pupuk ini bisa didapat di mana-mana dan saya coba pakai pupuk ini, bisa spike juga double spike ya lur. Ini satu spike pertama yang ini, spike kedua yang sebelah sini baru nongol. Cara membungakannya atau prosesnya mudah dan bisa diaplikasikan oleh siapa saja dan di mana saja. Jadi tolong dibantu untuk menekan tombol like-nya karena tombol like itu gratis, dan juga tombol subscribe juga buat yang belum subscribe, dan juga di-share jika video ini bermanfaat. Anggreknya sudah spike saat ini di dataran rendah. Ini di daerah Tambun, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Dataran rendah, suhu yang cukup panas, bisa spike keluar. Jadi punya teman-teman juga di rumah, jangan khawatir, bisa spike juga seperti ini. Dan caranya kita flashback dulu ke beberapa minggu ke belakang ke proses pembungaannya. Cara membungakannya bisa seperti apa, kita flashback dulu ya ke minggu-minggu sebelumnya. Kita lanjutkan. Ini udah siap dibungakan dan udah 1 kali saya pupuk di minggu sebelumnya. Di video sebelumnya udah saya pupuk pembungaan. Cara pemupukannya boleh disiram, boleh juga direndam atau disemprot juga boleh. Tapi kalau mau memakai tambahan ini hormon 6 BAP sebaiknya jangan disemprot agar tidak bercampur dengan pupuk. Caranya kalau saya terbiasa disiram atau direndam agar penyerapan unsur haranya lebih maksimal begitu. Nah seperti ini saya wadahin dulu biar air pupuknya gak mubazir, biar gak terbuang sia-sia. Direndam seperti ini beberapa saat, beberapa menit sampai kira-kira akar menyerap pupuk dengan sempurna. Untuk dosis pupuknya saya memakai dosis 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih. Pupuk yang saya gunakan pupuk untuk pembungaan, saya memakai merek Gandasil. Kenapa memakai merek ini? Karena ini lebih mudah didapat. Jadi untuk teman-teman yang di rumah ini mudah banget didapatnya, di mana-mana sudah ada. Kalau di Indonesia, kalau di luar Indonesia mungkin cukup sulit mendapatkan pupuk ini. Alternatifnya pakai pupuk yang lain nggak apa-apa dengan komposisi yang kurang lebih mirip seperti ini. Nah ini komposisinya. Komposisinya nitrogen 6%, fosfor
20% dan kalium 30%, juga mengandung unsur-unsur lainnya, vitamin dan mineral lainnya, unsur mikronya. Ini penting untuk pertumbuhan spike agar kualitas speknya bagus, karena tidak hanya unsur makro untuk membungakan anggrek, perlu juga unsur mikro. Kalau untuk pertumbuhan pakai yang hijau dan hasil D agar bisa sebesar ini ya. Kita lanjutkan pemupukannya seperti ini sampai terendam semua. Nah, nanti kita teteskan ini hormon 6-BAP. Aplikasinya boleh di pagi hari, boleh juga di sore hari. Cara penetesannya, untuk spike itu biasanya keluar dari 3 daun dari atas, 1 2 3 di sini nih bakal spike. Kita teteskan di sini aja. 1 2 3. Nah, segini aja cukup. Jangan terlalu banyak, 1 tetes aja. Kalau pakai ini kan bentuknya cair, jadi dia lebih bisa meresap ke sela-sela daun seperti ini. Kecuali jika daunnya sangat rapat, itu memang cukup sulit, karena tiap ID untuk anggrek itu beda-beda. Untuk anggrek Phalaenopsis ada yang daunnya rapat, ada yang daunnya agak renggang. Jika daunnya renggang bisa langsung terkena ke titik tumbuhnya, titik mata tunas untuk pembungaan. Jika daunnya terlalu rapat, sangat rapat, ini tidak masuk, bisa kita buka sedikit, kita renggangkan seperti ini, ditarik sedikit. Cuman harus hati-hati karena khawatirnya patah, jadi diusahakan seaman mungkin. Nah, seperti ini aja biar masuk ke titik meristemnya, biar dia berkembang. Udah seperti ini, simpan lagi di tempat yang ada naungan. Kalau untuk anggrek bulan atau Phalaenopsis, dia tidak bisa full sun, bisa full rain tapi tidak bisa full sun karena dia tipenya begini. Tipenya dia ingin di tempat teduh, intensitas cahaya matahari bergeser 60-75%. Ini dilakukan setiap minggu ya, seminggu sekali. Caranya seperti ini. Kalau di bawah itu atau terlalu sering, seminggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali, itu beresiko overdosis. Udah, tinggal simpan. Setelah 1 menit atau 2 menit nanti kita angkat. Air pupuknya bisa dipakai untuk tanaman lain. Yang penting pastikan plant sehat. Nanti kita review lagi di minggu berikutnya. Ini seminggu berikutnya dan spike pun sudah mulai muncul. Nah, ini bakal spike-nya gede banget lur, asli. Yakin ini gede banget. Biasanya tidak sebesar ini untuk bakal spike. Gede banget. 1 minggu berikutnya atau jadwal pemupukan yang ketiga. Setiap minggu kita pupuk. Ini yang ketiganya. Sudah 2 kali dipupuk ya, 2 kali dan ketiga yang sekarang. Ini seminggu kemudian atau 2 minggu pasca treatment. Makin gede bakal spike-nya. Ini asli gede banget. Untuk spike biasanya di 3 daun atas ya, dari atas 3-4 daun dari atas. Sedangkan untuk tunas biasanya ke bawahnya, paling bawah, tumbuh dari sini, dari batang-batang tua. Kalau spike tumbuh dari batang. Ini atas. Usia 4 minggu pasca saya tetes dengan hormon ini dan diberikan pupuk ini. Kondisinya seperti ini. Spike-nya udah mulai panjang dan tumbuh spike baru di sini. Jadi mudah banget. Yang penting dirawat aja dengan sepenuh hati, disuburkan dulu plannya, nanti juga dia berbunga. Tanpa ini pun, tanpa pupuk pembungaan, tanpa ini bisa spike cuman memang kurang maksimal. Kalau mau maksimal ya harus dengan pupuk pembungaan. Dan ini hormon ini alternatif, bisa dipakai, bisa enggak juga, bisa pakai juga bisa tidak, jadi opsional untuk ini. Yang penting di perbedaan suhunya yang harus dapat. Jika suhunya tidak kena perbedaan suhunya, itu yang biasanya menyebabkan anggrek Phalaenopsis itu sulit untuk berbunga. Sekian aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dibantu untuk menekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe buat yang belum subscribe. Share juga ya. Terima kasih ya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terakhir yang cukup penting, jika spek sudah seperti ini, aplikasi hormon 6-BAP segera dihentikan. Takutnya berpengaruh atau beresiko gosong ke speknya. Jika spek seperti ini masih kecil, boleh nanti 1 kali lagi ditetes, dan di minggu berikutnya segera hentikan karena spek sudah pasti berkembang seperti itu. Dan untuk penempatan, jika memakai pot seperti ini, usahakan penempatannya di tempat yang berangin. Ini saya disimpan di rak, jadi di bawahnya berangin, dan juga kondisinya ini tempatnya cukup berangin, jadi masih aman memakai pot yang seperti ini, pot tanpa lubang. Jika kurang angin, harus digantung seperti ini dengan pot yang banyak lubangnya. Ini lebih bagus, kondisinya lebih bagus untuk anggrek bulan atau Phalaenopsis jika tempatnya cukup angin, berangin, dan bisa seperti ini ya, bisa pakai pot tanpa lubang atau pot dengan lubang hanya 1 di paling bawah, dan pertumbuhannya maksimal. Yang penting perawatannya aja ya, dirawat dengan sepenuh hati, juga dipupuk, jangan lupa dipupuk dan disiram. Oke, lanjut lagi. Yang ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar.